horor-horor yang keenam ini. Silakan. Oke, terima kasih Mas Garna. Jadi untuk narasumber hari ini, perkenalkan namanya Aldio, bisa dipanggil Aldo maupun Dio. Kebetulan kami ini berteman dari SD, barengan sama si Andre kemarin ya. Iya, sama Andre kemarin. Mas Aldo ini kebetulan dulu saya juga sempat tinggal di rumah om saya yang rumahnya deketan sama Mas Aldo di daerah Hasanuddin juga. Di situ memang tempatnya sedikit creepy ya. Apalagi rumahnya Mas Aldo itu cukup singup sih kalau saya lihat ininya, situasinya. Mungkin bisa dimulai Mas Aldo kisi-kisi dari cerita yang mau Mas Aldo ceritain dulu aja. Jadi itu saja gimana? Ada beberapa cerita sih yang mau aku ceritain di sini. Ya kebetulan emang saya ini ya kalau dibilang sensitif juga enggak, tapi kebetulan sering bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Jadi mungkin awalnya itu dimulai dari zaman SMA kelas 1 lah, kelas 1, kelas 2 itu udah mulai sering mengalami kejadian-kejadian yang aneh lah. Nah, terus kebetulan rumah yang sekarang dipakai buat live ini kondisinya juga ya seperti itu, masih sering terjadi kejadian aneh dari zaman dulu sampai sekarang. Bahkan sekarang sampai karena saking seringnya jadi kadang udah kayak biasa gitu, kalau kejadian-kejadian yang kecil-kecil gitu ya udah biasa lah. Itu sih. Mungkin Dani kan beberapa kali main ke rumah dulu zaman mungkin kita SMA ya Dan ya? Iya. SMP, SMA, kuliah, aku juga lumayan sering. Jadi emang situasinya emang kampung saya itu agak sepi. Dengan di depan rumah itu ada tambak gitu. Jadi ya kalau dibilang singup cukup singup lah. Bahkan sekarang ya mungkin agak lebih singup karena lebih banyak pohon-pohon di depan. Itu sih. Jadi di salah satu kejadian yang mungkin masih membekas di ingatan saya itu dulu waktu kejadian ini mungkin pertama kali ya saya mengalami, karena sebelumnya itu yang sering ngalamin itu mama saya. Nah, mungkin sebelumnya mama sering, waktu saya SMA saya mulai ngalami hal-hal kayak gitu. Terus yang paling serem itu dulu waktu saya kelas 2 SMA, kebetulan itu waktu itu ada tugas yang mengharuskan saya untuk lembur. Jadi saya harus lembur untuk mengerjakan tugas itu. Nah, waktu itu mungkin sekitar jam 2, jam 3, kondisi lagi ngetik di depan komputer gitu. Nah, ini kebetulan bukan kamar yang ini ya. Ini kamar yang di TKP-nya itu ada di kamar adik saya sekarang ini. Nah, saya lagi ngerjain tugas. Lalu sekitar jam 2 itu saya maksudnya kan mata udah berat-beratnya ya. Terus saya ngelihat di ruangan sebelah itu, jadi kayak ya mungkin mirip-mirip kayak gini, samping ada jendela gini kan. Nah, tapi jendela itu mengarah ke ruangan yang lain. Nah, di ruangan itu aku lihat ada sosok semacam, kalau bisa dibilang kayak kuntilanak gitu, tapi tingginya itu sampai menyentuh ke langit-langit. Nah, tapi bentuknya itu kayak transparan gitu loh. Jadi aku kayak melihat sesuatu yang nggak pernah aku lihat sebelumnya lah. Jadi kalau kita melihat di video-video penampakan yang hantu kelihatan solid banget kayak manusia, itu enggak sih. Ya mungkin nggak tahu ya apakah bisa solid itu, tapi yang aku lihat waktu itu nggak solid. Jadi benar-benar yang kelihatan tembus belakangnya, tapi terlihat sosoknya tinggi gitu. Bahkan nggak tahu ya, kalau bisa digambarin tuh mirip hantu pengantin yang di film Conjuring itu. Jadi dia pakai kain-kain gitu dengan rambut yang acak-acakan. Nah, terus saya lihat itu. Nah, tapi waktu itu karena saya mikir saya halu ya, karena udah capek ya, terus saya masih lanjut kerja. Dia posisinya agak pojok di ruangan sebelah gitu. Terus saya lanjut kerjain tugas. Setelah itu beberapa menit kemudian saya lihat lagi, ternyata posisinya dia semakin dekat. Ya udah saya lanjut kerjain lah, mungkin halu lah gitu. Sampai akhirnya
3 kali saya lihat dia makin dekat lagi. Ya itu saya langsung mikir, wah ini kayaknya gak beres nih. Nah itu akhirnya saya kabur lah. Nah ternyata sosok ini tuh sampai sekarang dalam tanda kutip masih suka meneror. Masih suka meneror. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Mama itu sering dengar, masih sering dengar suaranya atau lihat sosok sekelebat sering lah kalau saya, kayak saya bangun tidur pagi gitu saya lihat bayangan tihil set gitu. Itu sering banget. Terus Tiap jam-jam tertentu atau kalau yang sekelebat itu, seringnya pagi. Pagi kayak yang masih agak-agak gelap gitu. Nah, terus awalnya tuh saya pikir ini sosok perempuan aja gitu ya. Terus setelah ya kita cukup udah akrab lah sampai kita nyebut dia itu Mbak E gitu kan di rumah. Mbak gitu. Kalau dia berulah, Mama sering kayak, Mama itu kan juga agak penakut ya orangnya. Jadi kalau umpama maghrib dirian di rumah gitu nggak berani kemana-mana, di satu titik aja gitu, satu tempat yang menurut Mama nyaman gitu di bawah gitu. Nggak berani kemana-mana. Nah, karena suatu saat, ini kejadiannya belum lama lah, sekitar mungkin setahun yang lalu. Mama lagi nunggu orang-orang pada datang, karena semua pada kerja, masuk dirian di rumah. Nah, suatu saat, Mama itu waktu lagi hampir mau ketiduran gitu kayaknya, itu dengar suara orang ketawa. Nah, Mama pikir adik saya. Nah, pas dicari adik saya nggak ada. Nah, ternyata itu dari sosok itu sih katanya. Nah, terus saya suka nanya juga ke teman-teman yang bisa ngeliat gitu. Dan kebetulan ini ada pacar saya yang lagi join juga, yang Litsius 08 ini, dia juga ya bisa lah. Dan jawaban orang-orang itu sama gitu. Ternyata itu nenek-nenek. Dan kenapa Mama yang diganggu? Karena Mama itu kan hobi melihara sirih. Nah, si nenek ini tuh nggak suka kalau Mama, dia nggak suka lah sama sirih. Tapi setelah Mama aku kasih tahu itu, Mama malah kayak mikir, lah yang punya rumah siapa? Kok dia yang sewa? Ya aslinya Mama takut, tapi kalau udah urusan kayak gini kan, kayak ego perempuan gini udah nggak mau kalah lah Mama. Kapan tahu kalau sirih? Kenapa sirih juga? Kalau kenapanya masih kurang tahu kenapanya. Tapi yang pertama itu aku tanya temen gereja yang emang dia terkenal lah di gereja, terkenal. Oh, mamamu nanam sirih ya gitu. Terus emang kenapa Mas kok nanam sirih? Ya itu dia nggak suka nanam sirih. Tapi nggak ada yang tahu jawabannya kenapa dia nggak suka sirih. Itu sih. Tapi yang jelas kenapa Mama yang sering diganggu, karena ya dia mungkin agak kesel gitu kalau, nih kenapa sih si ibu ini kok nanam sirih, padahal aku udah nggak suka gitu. Padahal sirih ini Mama itu nanam juga bukan karena nggak ada alasannya, tapi karena Mama butuh sirih ini gitu, buat obat gitu, buat jamu gitu. Jadi Mama nggak mungkin nggak nanam. Itu sih. Oke. Nenek ini. Wah, menarik sekali itu. Mungkin ada ini ya soal sirih, mungkin ada. Nanti kita coba akan kita tanya sama Aldo, barangkali tahu ada latar belakang sejarah mungkin ya. Dan sebelumnya selamat datang buat Dimas, seperti Kolos juga untuk berotore. Ya, maaf. Gak apa-apa. Kemarin Dimas juga ulang tahun ya? Hari ini. Selamat ulang tahun Dimas. Amin. Ini bulan Juni ini juga banyak yang merayakan ulang tahun. Oke, teman-teman yang baru saja bergabung, kita masih di Horor Hore Podcast episode yang ke-6 bersama Aldo dan Nisa, Dimas, dan saya sendiri, Garna. Untuk teman-teman nanti yang belum tahu, Horor Hore adalah podcast kita berbagi cerita misteri, dan kita bisa membahas hal-hal yang astral, karena di antara kami ada yang nggak bisa, ada yang bisa melihat. Nah,
bagi mereka yang tidak bisa melihat, kita bisa bermain imajinasi melalui cerita-cerita dari horor-horor ini. Oke, silakan. Tadi kembali ke Aldo. Aldo sendiri akhirnya itu dari kira-kira tahun berapa? Sudah berapa tahun berarti si nenek-nenek ini ada di situ, dan kemudian sempat nggak mungkin ya mencoba berkomunikasi, maksudnya kayak apa ada apa dan kenapa berada di rumah, atau barangkali itu pemilik sebelumnya atau bagaimana? Silakan. Kalau mencoba komunikasi enggak ya, maaf ya Mas. Tapi kalau bicara soal sejarah ya, ini aku sempat nanya-nanya tapi ini apa ya, ini enggak, saya bilang enggak, belum tentu valid, karena aku nanya ke orang-orang yang punya kemampuan untuk melihat masa lalu, itu enggak ada penelitian yang sah lah. Tapi dari beberapa orang jawabannya hampir sama kebanyakan. Jadi dulu di daerah saya ini awalnya kan rawa-rawa. Kalau ini emang bener diamini kakek saya, karena ini kan peninggalan kakek, tanahnya dulu waktu masih rawa-rawa. Jadi dulu sih rawa-rawa. Dan sebelum rawa-rawa itu katanya ya itu sempat jadi tempat area pertempuran lah katanya. Jadi sempat ada perang lah sini, ada pertumpahan darah lah di sini. Jadi nggak aneh kalau ternyata banyak penghuninya. Nah kalau si nenek ini saya juga nggak tahu ya dia asalnya dari mana dulu. Mungkin zaman saya kuliah pernah nanya, katanya dia itu dulu penyanyi opera zaman Belanda lah. Tapi ini nggak valid ya aku, karena kalau tentang si sosok nenek ini jawabannya beda. Jadi aku nggak bisa katakan ini pasti. Tapi ada yang bilang penyanyi opera zaman Belanda, ada yang bilang dia nenek Jin Ohrinnya, mohon maaf, tetangga saya yang udah meninggal, ada yang bilang gitu. Tapi aku nggak tahu pasti nenek ini siapa. Tapi ya udah kita anggap aja ini dia emang bagian dari penghuni di sini aja. Jadi kita nggak berusaha komunikasi dan nggak berusaha untuk cari tahu. Meskipun juga ada temen yang bilang kalau kayak gitu tuh cuekin aja, udah nggak usah dianggap, nggak usah dipanggil, nggak usah disebut namanya. Tapi ya karena kita udah kebiasaan ya, jadi ya udahlah kita selama ini sih nggak pernah ganggu yang gimana. Jadi kalau ganggunya hanya sebatas ngetawain atau hanya sebatas lewat atau nampakin sebentar, pasal nggak sampai kayak merusak hubungan antar keluarga atau membuat keluarga jadi gimana gitu ya, atau mungkin bikin sakit gitu, nggak masalah. Itu bikin repot ya? Atau mungkin mama ya yang kerepotan ya, karena mama itu jadi nggak beranian gitu loh. Aku kadang suka omel juga ke mama, lah mah takut kayak gitu tuh diemin aja udah gitu. Tapi namanya orang takut kan hanya sekedar itu sih. Tapi kalau anggota keluarga yang lain sih santai, karena cowok semua kan di sini tuh. Jadi kalau pertama saya ya udah cuek aja gitu. Jadi kalau sendirian di rumah ya udah gitu, nggak pernah kita anggap kalau ada suara juga ya udahlah gitu. Kalau saya kan logis ya, dia nggak mungkin yang melukai secara fisik gitu loh. Jadi ya paling kalau cuma suara gitu ya udah marah kaget terus baru kesandung tipu ya asem ya, kayak aneh. Nggak kalau udah sampai kayak gitu ya udah harus ditindaklanjuti. Tapi sejauh ini sih nggak pernah ada kejadian yang sampai melukai secara fisik. Itu jujur aja nggak pingin ngusir ya karena mereka mungkin sudah di sini dari lebih lama dari kita. Jadi ya kita berbagi tempat aja, asal nggak saling mengganggu saya sih. Jadi tapi kalau dia nggak nyaman sama sirih ya kita nggak bisa apa-apa, orang ini tanaman kita gitu. Tapi kita nggak ada niatan menanam sirih untuk ngusir mereka sih, nggak ada. Soalnya dulu tuh ini di samping sosok si perempuan ini, zaman waktu adik saya kecil itu sempat ada beberapa anak kecil. Mungkin ada 3 di sini. Jadi dulu tuh waktu adik saya masih mungkin umur kelas TK sampai SD gitu, sering ada penampakan anak kecil yang mirip adik saya. Dan saya sering dengar suara gitu, anak-anak lari, terus anak-anak main koin gitu.
Itu mungkin zaman saya SMP mungkin ya. Itu sering tuh. Tapi karena mungkin beberapa tahun yang lalu ada temen yang bisa dan dia ngusir si anak-anak ini. Saya malah sampai sekarang kayak merasa bersalah dan gak pernah denger lagi si anak-anak ini. Malah kasihan gitu. Malah merasa sepi ya. Untuk ono-ono ya. Tapi kayak gimana ya? Saya mikirnya kalau itu seperti kita gitu. Kita udah tinggal sini lama terus diusir kan kasihan gitu. Iya. Ya saya intinya kalau selama gak mengganggu sih gak masalah sih. Gak masalah kan kayak. Ada kalau saya sih yang kalau menurut saya jangan apa ya, jangan terlalu banyak memberikan feedback lah ke mereka. Jadi kayak saya bilang kalau kita menyebut namanya aja kalau bisa jangan gitu. Karena itu kan jadi ada hubungan timbal balik meskipun cuma komunikasi. Jadi ya udah kita slow aja gitu. Kalau dia di sini ya udah sini. Kalau mereka kebetulan ngasih tanda-tanda ya udah gitu, kita nggak usah menanggapinya gimana gitu sih Mas, lebih ke itu sih. Ini berarti di daerah mana ini berarti di Semarang ya? Semarang Utara, Gor Satria tahu Mas? Oke. Gor Satria. Ya. Nah dekat situ lah. Mungkin berkenaan dengan apa yang kamu ceritain kalau barangkali di sekitar situ. Ya itu yang kamu bilang terjadi ada pertumpahan darah atau di zaman masa lalu gitu. Karena memang di setiap tempat-tempat yang memang masih ini kita bisa mentelusuri minimal ada remah-remah sejarah gitu loh yang bisa kita telusuri. Tapi itu akan remah sejarah itu ini Mas. Kebetulan mungkin Dani tahu apa mungkin lupa ya nggak tahu ya. Di dekat rumah itu ada semacam gudang. Itu gudang dari zaman Belanda dan sekarang disewa-sewain untuk gudang mebel. Nah, Tahu apa? kalau orang-orang tahu ya Dan ya, yang dekat rumahnya Tahu. Sebelahnya Fitria. Ya itu dari zaman dulu kita nyebutnya gudang senjata. Nah katanya itu bekas penyimpanan senjata zaman Belanda gitu. Itu ada ya, mungkin agak nyambung sih sama cerita. Maksudnya sama cerita orang-orang kalau sini bekas pertumpahan darah karena situ juga ada gudang senjata itu sih. Ya apalagi ini ya kalau zaman di Hindia Belanda memang Semarang itu menjadi gerbang untuk segala ini ya, untuk perputaran ekonomi. Bahkan kereta api rel dibangun pertama kali di Indonesia itu di Semarang gitu loh oleh pemerintahan Belanda ya. Jadi tidak bisa mungkiri bahwa sebenarnya di era itu ya itu mungkin ada pertumpahan darah yang membuat para orang-orang yang mati pada saat itu, kalau kita konteksnya bicara soal arwah gitu, pasti ada arwah yang masih penasaran gitu. Lebih gitu ya. Nah kalau menurutmu Dimas, dari ceritanya Aldo, kira-kira ada yang pernah nggak yang relevan dari yang diceritain Aldo ini, Dimas? Silakan. Oke, terima kasih Mas Karne. Sebelumnya salam kenal Mas Aldo ya. Iya Mas. Ya Mas kayak artis luar ya. Aduh luar apa ini? Ya luar kota. Luar kebiasaannya Mas. Oke, pertama mungkin aku baru ini beberapa podcast kemarin aku kan memang ikutnya mungkin telat ya karena mungkin disibukkan dengan dunia nyata. Tapi tadi sekilas dengar kan Mas Aldo kan ada experience ketika di masa kecil itu berinteraksi dengan makhluk dunia lain gitu loh. Dan menurutku itu nggak semua orang punya experience itu, termasuk aku pun juga di masa kecil nggak terlalu interaksi lah. Mungkin baru mulai SD-an itu pun baru lihat, baru setelah SMP SMA sampai sekarang ada pengalaman seperti itu. Nah kalau dari aku sih gini ya, mungkin tanya juga ya ke Mas Aldo. Mas dulu kan kecil pernah diinteraksi ada suara koin, suara apa? Itu enggak ketika sudah sih Mas. Sekitar SMP Mas. Jadi saya kalau saya ya. Jadi mungkin benar-benar bersentuhan tuh ya mungkin waktu akhir balik gitulah. Jadi seharusnya remaja. Sebelumnya saya nggak pernah. Itu sih. Nah, itu posisi sekarang Mas Aldo juga masih tinggal di sana ya? Masih.
Masih, oke. Nah, sampai sekarang ini kayak interaksi itu masih terjadi ya, Mas, maksudnya? Masih, tapi intensitasnya lebih kecil. Dia kayak Kecil ya. suara, kadang ada suara orang manggil, disamperin kan. Terus ada orang ngelempar sesuatu, tapi itu kita anggap biasa, bahkan sampai lupa kita kalau ada kejadian. Lupa karena sering ya, jadi Iya kan. Ya, jadi bagian dari rutinitas. Kita ketawain aja kalau udah kayak gitu, udah nggak dibawa takut lagi kita. Apalagi kalau kebanyakan sih siang soalnya, jadi nggak serem-serem banget. mumpung kerasa. Loh, malam itu malah jarang. Malah jarang. Paling malam tuh kita kalau mama saya ngalamin itu pas maghrib biasanya. Maghrib itu paling malam. Tapi Kalau malam-malam gini hampir nggak pernah kayaknya deh kejadian malam. Hantunya suka lembur ya. Siang luar. Iya. Ya mungkin karena teman di rumah ini kita istirahat pada cepet-cepet sih biasanya. Jadi kayak jam 11 gitu udah pada tidur. Jadi emang jarang orang lembur lah di sini. jangan bilang lembur, Mas, sensitif. Ya makanya kemarin sekalinya saya lembur yang zaman SMA itu langsung diliatin. Oh, Tuh ya. Ya itu satu-satu dini hari lah. Itu pun dini hari jam 2 jam 3. tapi sampai masuk ke mimpi enggak? Mimpi, kalau mimpi adik saya. Tapi ini nggak ada hubungannya sama si Mbak tadi ya. Yang sering ngalamin mimpi itu adik saya yang nomor 3 itu sering. Tapi ya saya ini aku ceritain lagi ya. Ini agak serem sih. Meskipun cuma mimpi tapi agak serem. Adik saya ini termasuk nggak sensitif sama sekali. Dia nggak pernah ngalamin, nggak pernah cerita, pernah apa gitu nggak pernah. Tapi sekalinya cerita pasti melalui mimpi. Jadi yang terakhir itu ada dua kejadian mimpi yang dialami adikku, dan itu kejadiannya di kamar yang aku lihat si sosok itu. Tapi ini nggak tahu ya apakah ini berhubungan dengan sosok itu apa nggak tahu. Jadi ini mimpi yang pertama adikku tuh waktu itu ya ini kata aja ya Mas ya, mimpinya itu dia lagi jalan-jalan. Di dalam mimpinya ya dia cerita cukup kompleks, tapi di mimpinya itu dia waktu jalan-jalan tuh lihat perempuan itu rambutnya pelontos. Nah, perempuan biasa bisa diajak ngobrol gitu, rambutnya pelontos kayak kalau dia bilang kayak orang-orang yang kemoterapi gitu loh. Yang ngobrol biasa di situ. Nah, tapi di ujung mimpi tuh nih kalau nggak salah si cewek ini tuh kayak tiba-tiba matanya melotot. Nah, terus adik saya kebangun. Nah, pas adik saya kebangun, dia ngelihat ke kanan. Ternyata perempuan tuh masih ada. Terus megangin tangannya adikku, suruh megang kepalanya gitu. Oh. Ya. Itu cerita dari adik. Terus adikku kalau tanya itu mimpi bener, ya mimpi sih Mas. Tapi kok kayak yang meleknya itu kayak beneran. Nah terus yang pertama, terus yang kedua kejadiannya mimpi juga. Ini adik saya kebangun, tiba-tiba dia lihat sosok perempuan jalan di depannya. Sambil si perempuan tuh nengok gini sambil senyum sambil jalan terus nembus tembok. Nah ini aku nggak tahu apakah perempuan ini ada hubungannya sama si nenek ini, aku nggak tahu. Dari ciri-ciri Beda sih, karena aku juga nggak tahu bentuk real si nenek ini, apakah nenek yang seperti apa, karena kan yang aku lihat kan bayangan dan pakai gaun putih aja. Tapi kalau kata adikku sih perempuan muda sih waktu yang dia lihat. Jadi aku nggak bisa memastikan apakah berhubungan sama si nenek ini. Ya, saya baru sadar sekarang kalau di kamar itu banyak kejadian yang aneh. atau barangkali mungkin sekarang Aldo bisa ngasih salah satu pojok di rumah mungkin yang menarik untuk diperlihatkan sama teman-teman. Kalian situasi di luar rumah kamu yang mencekam itu mungkin bisa di-share ke kita. Ya, Tambah ya. tambah. Nah kalau agak gelap ya sorry, dan mungkin sinyalnya agak jelek. Nah, ntar aku balik kameranya. Nggak bisa balik, bisa ya. Nah ini kan kamarku.
posisi. Nah dulu tuh di ini ada komputer nih, dulu gak ada korden. Nah aku ngelihat itu dia posisinya di sini nih, dengan kepala yang Halo, salam. itu sih. Dia kata, nah pohon sirihnya tuh ada di stasiun apa? Biasa ada sih. Masih ada? Kayaknya masih. Saya juga nggak tahu pohon sirih yang mana ya. Oh kayaknya nggak di sini. Tapi kalau sama mama itu dipakai untuk apa? Untuk pengobatan atau buat masak atau gimana? Buat obat, ya buat jamu aja, buat mama kan rutin. Jamu aja. Kan mungkin jadi tahu ya fungsinya sirih ya. Ya. Ya mungkin untuk perempuan biasanya kan sirih biasa. Itu sih. Tambak dulu Ya. Tambak. Wah Keren. dulu nih. Bentar. Jadi mau pisan ya pakai lampion gitu ya, terus sampai dilihatin kayak keren. Pakai lampion, pakai kerudung gitu ya. Aku juga secara pribadi kan ya udah ya maksudnya jarang gitu loh di rumah-rumah yang sekarang ini di Semarang gitu. Ada nggak pengen sih ngerasain rasa-rasa itu lagi gitu. Jadi ya bisa ngelihatnya deh dari kayak gini nih kalau di YouTube. Ya kan? Aku makan Di mana? ini. Iya. Saya mau keluar rumah. Aku Mana tadi? masih pelihara binatang buas. Masih sering pelihara binatang buas nggak? Sekarang sih jenisnya udah mulai nggak banyak. Kan ada ular. Sekarang cuma tokek sama kadal aja. Ya begini aja. Oh, ini tambak. Nah, kedan ya. Nggak ada pohon-pohon ini kan. Masih los. Nanti tambak ini. Sekarang udah nggak kelihatan tambaknya. Nah, ya ini katanya sih pohon bambu ini juga banyak yang suka lihat. Oh gitu. Kalau kamu ya sudah santai ya, maksudnya. Sendiri mas. Mau Kalau Mas Aldo tuh juga creepy loh. Kamu kalau ngeliatin rumah kamu dari depan tuh. ya kalau di video sih nggak terlalu creepy ya. Ya. Kalau datang sih baru berasa. Wah, creepy mas, karena aku tahu daerah situ soalnya. Oh iya ya. Karena di Satria itu yang nomor G6 dulu sebelah bengkel Fiat itu kan Saya tahu cerita. udah lama nggak dipakai. Yang ada kejadian itu ya. Ada boleh sebut ya? Silakan. Jadi sempat duluan lah tahun 80-an ya. Tahu nggak mas? Ya, tapi nggak. Oh iya, maksudnya di daerah situ ada loh. Ya gang situ. Jadi yang jalan raya belok kiri, terus kan perempatan itu kalau kanan ke masjid, kalau kiri ke yang ada gudang-gudang itu. Iya. Terus yang Betul. Yang maju kan yang ke perumahan. Iya. Nah, itu yang belok kiri. Nah, dari rumahku lurusannya itu. Nah, ya. Nah, aku baru ingat dulu ini zaman kecil ya, urban legend ya, aku nggak tahu bener apa enggak. Jadi ada pohon yang di sana itu. Nah, dulu sempat ada cerita kalau ya ada salah satu tetangga lewat situ, lewat dari sana jalan naik motor gitu. Nah, waktu lewat situ pohon itu tuh jatuh nutupin jalan. Tapi pas dibacain doa langsung berdiri lagi. itu legend tapi bener apa enggak? Saya kurang tahu apa itu pohon udah dari zaman saya lahir kayaknya udah ada itu. Pohon apa itu? Tahu nggak? Saya kurang tahu jenisnya kurang tahu. Ini pohon yang umum ada di jalan-jalan di kota Semarang. Oke. Nah, sana mungkin ya. Wah, kayaknya cerita dari sini lebih asik. Iya bisa. Sesepi dulu dan karena di sini sekarang jalannya itu udah agak gede, jadi sering lah buat jadi jalur potongan gitu. Jadi ya tapi masih sepi, tapi nggak sesepi zaman dulu. Zaman dulu sini ngeri lah.
Dulu kan banyak jalan rusak dulu. Oh iya, aku mau nanya dulu. Aku kan dulu lumayan sering main ya ke situ ya. Itu tuh aku tuh sering banget ngecium bau kentang. Kamu juga kecium nggak? Nah itu aku malah nggak pernah. Aku tahu ceritanya dari kamu tuh malah. Oh, di rumah Fitria sih. Di rumah Fitri. Iya ya. Yang sebelah betul. Oh ya. Nah untuk gudang itu juga urban legendnya banyak cerita-cerita. Jadi dulu waktu saya kecil gitu kayak katanya di situ ada nenek-nenek astral. Tapi si nenek itu tuh kalau orang-orang lihat tuh bentuknya solid gitu loh, bener-bener kayak nenek. Wow. Suka kayak diam di pinggir jalan terus ada orang lewat tuh kayak wah tiba-tiba gitu. Itu tapi itu yang menceritakan banyak orang, nggak cuma 1-2 orang. Dan beberapa benar-benar udah ngelihat sini. Misalnya ya kayak di Amerika sendiri ya, misalnya aku kalau di sebuah tempat yang lihat angker atau apa gitu ya, saya nggak merasa takut gitu loh. Tetapi kalau di Indonesia pasti aku akan mikir, wah aku gitu ya. Jadi mungkin pengaruh secara ini kultural, geografis itu barangkali berpengaruh kali. Dan mindset kita kan kalau di luar negeri itu nggak ada gitu kan, dan mungkin secara look juga kalaupun ada pun nggak seserem di sini. Ya kalau ya itu ada kelelawar. Nah di sini tuh banyak kelelawar. Itu itu apa kereta yang dari Tawang? Poncol. Dengar ya? Poncol. Masuk ya suaranya? Masuk. Aku maksudnya langsung pikiranku kemana-mana gitu. Oh iya dulu di Poncol aku jadi terdengar familiar buat aku. Anak-anak. Oke, buat teman-teman yang lainnya, terima kasih banyak yang masih bergabung dan mendengarkan di Horor Hore Podcast yang ke-6 bersama Aldo dan Nisa dan Dimas dan bersama saya Garna. Dan sebelum kita nanti mendengar cerita dari Aldo lagi, buat teman-teman silahkan isi di komen teman-teman mendengarkan horor-horor ini berada di mana, di kota mana, dan nanti bisa disaksikan kembali di kanal YouTube Garna Raditya, nanti hashtagnya horor-hore. Dan horor-hore ini sudah yang ke-6, kami membahas soal aktivitas paranormal, membahas hal-hal mungkin kita mencari tahu entitas-entitas yang ada yang berkenaan dengan sejarah tempat ataupun sebuah cerita. Baik, kita Danisa silakan mungkin kita lanjutkan lagi. Untuk cerita yang kedua, mungkin Mas Aldo bisa ini ya, untuk kisi-kisinya Mas. Ini mau cerita yang apa? Yang cerita yang Aldo pernah sosok kakek yang itu, yang sosok kakek yang ya waktu retret. Habis nenek sekarang kakek. Oke. Ini berada di mana ini dan kapan gitu? Ini kejadiannya tahun 2012 ya, tahun 2012 pas. Atau 11 akhir lah, antara 12 atau 11 akhir. Kejadiannya ada di daerah Gubuk, tahu kan Mas? Gubuk Purwodadi. Mungkin di situ tuh ada semacam daerah yang apa ya, untuk ziarah orang Katolik Gua Maria gitu kan. Nah kebetulan waktu itu ada kegiatan organisasi di situ. Ya ini semacam live in lah, kalau bisa dibilang bukan retret tapi live in. Nah itu saya mungkin ada sekitar 3 hari saya di sana. Nah di serangkaian kegiatan yang ada di sana itu ada kegiatan, kalau malam Jumat itu di sana itu selalu ada kayak ya warga sekitar itu kayak berkumpul di Gua Marianya itu. Jadi Gua Marianya itu berlokasi ada di atas bukit gitu kan.
gua Marianya ada di atas bukit. Jadi setiap malam Jumat itu warga kumpul di sana. Nah, jadi waktu itu saya karena setahu saya setiap malam Jumat itu warga kumpul di sana. Nah, suatu malam Jumat, kebetulan tuh di malam Jumat di malam itu tuh di kampung itu tuh lampunya mati ada pemadaman lah. Jadi lampunya itu benar-benar mati, kampung gelap total. Terus saya mikir, wah daripada gabut mending ke Gua Maria itu aja. Karena ada warga kan, lagi ada kegiatan warga gitu. Terus saya menuju ke Gua Maria itu. Jadi dari kampung tempat saya tinggal tuh mungkin sekitar 2 kilo lah. Tapi karena 2 kilo jalannya agak naik itu, jadi rasanya agak jauh. Dan kebetulan meskipun waktu itu kampungnya itu lagi mati lampu, tapi pas lagi ada cahaya bulan, jadi saya ingat banget seluruh hamparan tuh kelihatan semua. Dari ujung ke ujung tuh kelihatan terang. Jadi nggak ada yang gelap gitu loh. Nah, waktu berangkat aman tuh. Jadi perjalanannya itu jalan kaki, melewati semacam kebun-kebun gitu yang isinya tuh pohon-pohon singkong gitu, dengan jalan setapak. Terus habis itu ada hamparan luas. Nah, setelah itu sampai tuh ke kawasan Gua Maria itu. Nah, pas sampai Gua Maria itu, kok ternyata sepi, gak ada orang sama sekali. Yaudah, sampai akhirnya saya berdoa aja lah situ sebentar karena gak ada orang. Ternyata saya berdoa sebentar, terus nah kebetulan itu nggak tahu gimana di situ tuh anjing banyak banget. Saya di pendengaran saya, karena waktu di Gua Maria itu gelap ya, di pendengaran saya itu kayak anjingnya itu gede-gede gitu. Jadi kayak anjingnya itu menyala bener-bener yang sampai menggema gitu. Jadi ya udahlah, daripada nanti bermasalah sama anjing ini, aku balik tuh akhirnya. Nah, waktu perjalanan pulang, melewati jalan yang sama. Jadi jalannya itu dari atas menurun, terus agak datar. Itu ada yang tadi ngelewatin kebun yang isinya batang-batang singkong itu. Nah, saya kan pakai senter yang tenaga yang dipejet-pejet gini kan. Jadi kalau nggak ada pejet itu yang tenaga namanya ya. Jadi kalau senter itu nggak aku pejet nggak akan nyala gitu. Nah, saya waktu lewat itu saya kemudian nengok kanan tuh ada sosok orang, tapi tingginya itu pinggul saya. Dan sosok itu tuh bawa semacam arit gitu ya, atau celurit. Nah, karena saya ragu dengan visual saya, terus saya perhatiin lagi. Belum sampai saya senterin tuh sosok itu tuh agak bergerak gitu loh. Yaudah, saya lari kan, karena lihat sosok itu saya lari. Nah, setelah itu saya masuk ke perkampungan. Terus saya melihat ada orang-orang lagi pada nongkrong gitu. Terus saya cerita, Pak, Mas, saya tadi lihat orang pendek gitu, bawa arit gitu. Nah, orang-orang warga yang lagi kumpul itu dia bilang, oh ini namanya Mbah Pung ini gitu. Terus saya mikir, oh apa orang ya berarti ya. Terus mereka bilang, oh bukan, itu bukan orang, itu hantu Mas. Itu saya tanya. Nah, ternyata yang sosok saya lihat itu bukan orang ya. Akhirnya warga ceritakan. Jadi flashback ke beberapa tahun lalu, ternyata di situ tuh ada kakek-kakek penggembala lah, yang hidupnya tuh menyendiri di tengah-tengah perkebunan itu, di gubuk itu. Nah, di suatu hari kakek itu tuh hilang, nggak tahu gimana ceritanya dia hilang, sampai dicari polisi. Ternyata setelah beberapa hari ditemukan itu si kakek ini tuh ternyata jatuh ke jurang dengan kondisi kaki hancur. Jadi yang kata warga sekitar, yang saya lihat itu bukan orang tubuh pendek, tapi kakek-kakek itu lagi ngesot katanya. Tuh sih. Jadi itu salah satu Jadi salah satu kejadian yang benar-benar aku melihat sosok secara real.
Itu yang bentuknya yang nyata gitu atau sama-sama? Siluet waktu itu aku lihat. Jadi Jadi karena waktu itu cahaya bulan itu kan dari samping itu. Jadi kalau di situ ada apapun itu pasti berbentuk siluet. Tapi saya sangat yakin di situ ada sosok yang kepalanya itu, posisi kepalanya itu ya mungkin sepinggul saya lah. Itu sih. untungnya ya ini apa, karena kan bawa arit gitu kan, apakah terlihat seperti akan menyerang atau apa gitu? Saya waktu itu gak sempat berpikir ya, intinya kalaupun itu warga pun aku juga tetap lari gitu loh, maksudnya lebih ke ya udahlah lari aja lah yang waktu itu saya pikirkan ya, karena aku mikirnya takutnya kalau itu orang jahat gitu. Meskipun nggak mungkin sih di desa itu, nggak mungkin ada orangnya jahat. Kalaupun itu orang beneran pasti orang lagi ngarit atau apa. Tapi waktu itu ya udah kayak respon pertama saya udah lari gitu. Oke sih. Oke ya. Itu retretnya di mana itu? Lagi di daerah Gubuk tuh. Oh ya, Gubuk. Maksudnya ini apa? Memang di daerah itu apakah masih apa ya? Mungkin memang masih ada yang mencari rumput atau bagaimana di situ? Karena di kampung harusnya sih masih ya. Tapi untuk semalam itu kayaknya nggak mungkin deh orang nyari rumput malam-malam, karena waktu itu aku ingat jam 12:10 lah. Aku ingat banget jamnya karena memang di warga kampung itu kalau tiap jam 12 malam menuju hari Jumat itu, malam Jumat itu selalu naik ke sana. Nah, kebetulan itu ternyata pas saya tanya ke warga, loh, ini kok katanya warga tiap malam Jumat ke sana. Masa enggak Mas, malam ini kita libur? Wah, asem. Nih Mas. Udah ke sana sendiri ternyata malah nggak ada yang datang. Nah, terus besok paginya kan saya coba napak tilas lagi nih yang kejadian. Oh, saya lihat di situ gitu. Terus saya sampai ke Gua Marianya itu, ternyata di sana itu nggak ada anjing yang gede juga, anjingnya tuh kecil-kecil semua. Nah, aku nggak tahu tuh apakah anjing yang saya dengar itu apakah anjing yang sama atau enggak, aku masih nggak tahu sampai sekarang. Itu anjing-anjing kecil yang kalau gonggong pun juga cuma kain-kain gitu loh, nggak yang. Tapi yang waktu aku kesana tuh bener-bener suaranya tuh sampai menggema kayak anjing gede gitu. Terus aku nanya ke penjaganya, Pak, ini anjingnya cuma ini aja? Ya, cuma ini aja Mas di sini gitu. Jadi nggak ada anjing yang lain. Terus kalau aku sendiri sih pengalaman di Gua Maria itu waktu itu di Kerep, tapi itu sebenarnya bukan di Gua Marianya justru. Itu kan dulu ada rumah kaca, kamu masih inget nggak? Iya. Nah, rumah Maria yang masih ada bukan? Kayaknya masih ada ya. Itu ada rumah kaca. Waktu itu ada acara kemah sekolahan. Waktu itu SMP, harusnya Aldo ikut juga waktu itu. Kemah sekolahan emang kita pernah di Kerep ya? Lupa Pernah. Ya, pernah. Oh, enggak deh, Dewan Penggalang aja ngikutin. Oh iya. Dewan Penggalang aja waktu itu sama bimbing adik kelas kan. Kebetulan dulu aku anggota Dewan Penggalang. Dulu sih sempat ada adik kelas yang kesurupan. Katanya sih ini apa namanya, habis ngelihat kuntilanak di rumah kaca itu. Tapi waktu itu aku cuman sekedar ini aja sih, maksudnya cuman sekedar ngelihatin adik kelas aku ini apa namanya lagi diobatin, didoain gitu. Tapi ya puji Tuhan langsung sembuh sih pada saat itu. Cuma sekedar itu aja. Maksudnya kalau pengalaman di Gua Marianya sih sepertinya nggak ada ya, tapi lebih ke rumah kacanya yang deket itu loh, deket yang tukang jualan itu ya. Oh iya. Bukan? Oh, yang jualan apa, yang makanan dekat parkiran itu? Ya, itu tadi katanya Mbak Litsius ya, pacarnya Mas Aldo. Katanya sekarang semakin nggak kerawat dan semakin serem. Gitu. Wah, menarik itu. Mungkin barangkali bisa menjadi buat tempat foto band. Ini ada yang mau mencari ini apa,
Aku nggak tahu, mungkin ada yang bisa ceritain. Aku belum, mungkin ada teman-teman yang belum tahu rumah kaca yang ada di Gua Maria di Garut ini. Itu semacam kayak rumah pondokan gitu loh Mas. Jadi Pondokan. bentuknya kayak rumah kaca gitu. Rumah yang sekelilingnya Enggak aja. buat rumah singgah aja. Kayak nggak besar. Oke, maksudnya terbuat dari kaca semua gitu? Kaca. Bukan. Jadi transparan. Dekat salib besar itu ya Mas. Bukan. Di luar. Di luar. Oh, nah itu ya tempat doa. Sekarang Di luar. Di, kaca itu loh. di luar, di parkiran tempatnya. Jadi enggak masuk ke daerah Gua Marianya. Kalau bicara soal Gua Maria, menurut saya sih banyak sih Gua Maria yang serem gitu. Maksudnya karena mereka kan kebanyakan kan emang ditempatkannya di tempat yang apa ya, di tengah Sunyi. ini Aha. berdoa dan menurut saya ini berdasarkan orang yang cerita sama saya gitu. Kalau kita berdoa itu banyak entitas-entitas yang justru mendekat gitu ke kita untuk cari kehangatan gitu. Jadi tempat-tempat yang kita bilang itu suci atau tempat yang banyak orang berdoa itu malah justru ada pasti. Tapi ya mereka entitas yang baik gitu. Tapi kan biarpun baik kan tetap aja kalau apa ya, kalau nongol ya juga serem kan. Oke, itu berarti ceritain apa? Mereka merasa hangat. Ada yang bilang seperti itu. Oh gitu. Maksudnya nyaman untuk para entitas-entitas itu gitu ya. Kan pernah denger gak sih cerita yang kayak orang lagi sholat terus ada yang sholat di belakangnya gitu kan? Ada lah ya cerita-cerita itu. Nah itu juga bukti kalau sebenarnya mereka itu juga butuh gitu, butuh rasa hangat yang mereka gak bisa lakukan sendiri tapi hanya bisa dilakukan oleh manusia gitu. Salah satunya berdoa itu gitu sih. Jadi kita jangan apa ya, ya ini bener kata Mbak Litsius ya. Jadi mereka biasanya minta doa gitu. Jadi Biasanya doa untuk apa? Apakah untuk keberadaannya atau untuk sesuatu yang belum tuntas di dunia ini buat mereka? apa ya, kita mendoakan mereka gitu kan, mereka jadi makhluk-makhluk itu kan ya, kalau kita percaya yang namanya arwah ya, mereka itu kan kalau sudah berada di dunia arwah itu mereka udah nggak bisa, hubungan mereka dengan Tuhan itu kan udah agak terbatas ya. Nah jadi yang bisa melakukan manusia, jadi kadang manusia mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu tujuannya agar jadi perantara buat mereka untuk mencapai tujuan di kehidupan selanjutnya. Nah dengan mereka datangi orang berdoa kan dia mendapatkan kehangatan itu dan harapan untuk didoakan juga gitu. Itu sih. Oke Mas, kalau mungkin nambahin ya Mas karena sama Mas Aldo, memang Gua Maria itu kan sebenarnya sarana ini bagi yang kepercayaan Katolik ya, karena Bunda Maria itu kan memang ibu suci dari Yesus Kristus ya, sang selamat. Nah, yang dimana kita yakini Bunda Maria itu adalah ya bahasanya maklarnya umat Katolik ya. Artinya ada poronan khusus. Nanti setelahnya kita ke Bunda Maria bukan minta sesuatu tapi minta didoakan. Iya betul. Mungkin kesesakan atau apapun yang istilahnya ketika doa itu kan juga tertulis kan yang mana Yesus itu tidak akan pernah menolak permintaan dari ibunya Bunda Maria. Memang seperti itu. Cuman kalau ngomong terkait yang hal lain nih, dunia lain nih, menurutku selama aku di Gua Maria sih ada 2 tempat sih yang menurutku ya agak horor sih, karena ya agak aneh. Kalau lainnya masih normal sih. Di antaranya pertama yang cuman ada lagi kerep itu di taman yang luas itu. Itu kan ada kayak gua itu. Ya. Nah masuknya kan agak nunduk kalau nggak salah. Buatan ya. Aku pernah diceritain temanku, kamu naik ke sana habis doa, kamu cobain masuk situ. Di situ sih ruang doa sih. Di situ ruang doa. Cuman kamu coba masuk di situ, nek kamu bisa kuat lama, stop lah. Oke, aku sana.
sana, berdoa dan selesai, taruh lilin, terus cuci muka air itu, aku masuk ke sana. Lah begitu masuk, aku gak ada sebenarnya keluar, karena yang aku rasakan itu begitu masuk tuh kayak ada yang menyeruak masuk ke tubuh sih yang tak rasain. Jadi mungkin kalau pas ke kerap coba masuk ke situ, karena rasanya itu kayak beda banget mas. Kalau aku nggak kuat karena di situ cukup ngap ya mas ya. Aku jujur juga nggak pernah kuat berdoa di situ. Kayak ada yang neken gitu loh. Ya, dia kalau sih melogikakannya di situ kayak oksigennya agak sedikit ya. Cuman kalau yang aku rasakan waktu itu benar-benar kayak nyeseknya tuh beda. Kalau nyesek kayak kurang udara tuh kan rasa lah no. Iya. Yang aku alamin itu benar-benar kayak sampai ke dalam sini. Kok kayak apa ya? Ada yang neken banget kalau aku di situ terus nggak kuat aku. Itu malam ya mas ya? Wah, siang mas jam 2. Siang jam 2 itu masih terang-terang ya. Jadi masuk itu terus aku masuk kok sesek ya. Terus aku doa sebentar, udah aku langsung keluar karena benar-benar nyeseknya banget. Karena aku nafas juga nggak sesek, nafas aja. Tapi kayak agak nyesek gitu loh. Nah, ada tekanan, tekanan itu kayak ya gimana ya? Kayak menurutku ketika kita kedatangan aura-aura lain lah. Terus yang kedua, ini ada Gua Maria lagi, tapi mungkin belum banyak yang tahu itu di Gunung Pati. Pati itu di Kelurahan Sumerjo. Jadi kalau dari Kretek Besi Sampangan itu masuk arah mau ke UNES itu, tapi nggak sampai UNES itu kan kiri kan ada pangkalan angkot itu. Pangkalan angkot, terus masuk Kretek Besi kan ada perempatan lampu lalu lintas itu kanan. Oh, tahu saya. Gua Maria Sartika kalau nggak salah namanya. Ya, Dewi Sartika itu. Gua Marianya kan agak nanjak itu. Kalau naik mobil susah. Ya. Aku pernah sendirian di situ. Tapi nggak ngeh tadinya. Terus aku sekitar jam 9. Jadi dia tuh di sana bukanya tuh nggak 24 jam. Jadi kalau nggak salah jam 10-11 itu udah tutup. Aku di sana benar-benar sendirian. Ya waktu itu butuh komunikasi dengan Bunda Maria, doa dan sebagainya. Oke, selesai. Cuman kok kayak ada yang aneh ya tempat ini ya. Ternyata setelah keluar itu sebelahnya persis kuburan soalnya. Iya, oh iya. Saya terakhir kesana itu mungkin 2013 atau 14. Mungkin baru 2022 kemarin. Oh baru ya. Iya. Di situ sendiri udah setelah aku baru ini kok kayak bangunannya apa ya, ternyata lah aku itu besoknya aku sama teman kantor itu bilang gitu, emang kuburannya keramat. Jadi memang ada kejadian juga, tapi ya enggak yang aku alami sih, cuman memang rasanya beda. Kalau ngomong istilah ada cerita ini mas. Kejadian di Gua Maria, tapi ini lebih tepatnya perjalanan menuju Gua Maria. Mungkin 2014 atau 15 ya kalau nggak salah. Jadi keluarga aku ini ada tradisi, ya nggak rutin sih, tapi kita mengusahakan beberapa tahun sekali itu kayak mengunjungi 9 Gua Maria gitu mas, dalam satu hari. Nah, ya selama ini kita baru belum banyak lah melakukan, tapi kita udah ya gara-gara pandemi aja kita nggak ngelakuin. Jadi dari 2015 langsung kemarin terakhir kami ngelakuin lagi tahun ini kemarin sempat ngelakuin. Nah yang tahun 2015 itu ada satu kejadian lah yang menurutku agak aneh di salah satu Gua Maria. Kalau mungkin Mas Dimas tahu Gua Maria yang di Kendali Sodo, tahu ya Mas ya? Yang di Tuntang. Nah ya, tahu. Ini kejadiannya jadi waktu pas sampai di Kendali Sodo itu mungkin sekitar jam berapa? Jam 11 malam mungkin lah. Padahal cuma sampai. Jadi ke Kendali Sodo. Nah Kendali Sodo itu kan jalannya agak nyebrang ya. Jadi kalau dari Semarang itu kan nyebrang gitu kan. Dan jalannya nyebrangnya lumayan ramai banget gitu kan.
Nah waktu itu saya mbak mobil waktu itu kan belokannya agak susah, ini memprediksi belokannya yang mana itu malah agak susah. Nah saya dari arah Semarang bawa mobil, kebetulan ada satu mobil yang ngesen ke kanan. Nah asumsi saya mobil ini tuh menuju ke jalan yang ke Gua Maria itu. Nah saya ikutin lah mobil ini. Nah mobil itu kemudian nyebrang, kita ikutin. Nah pas nyebrang, tiba-tiba itu mobil itu masuk ke sebuah gang. Dan anehnya pas kita ikutin, mobil itu udah jauh tuh, masih kelihatan tuh. Pas kita ikutin ternyata jalan di depan saya tuh jadi ada semacam beton yang tingginya tuh sepinggang gitulah. Jadi kita nggak tahu gimana mobil itu bisa ngelewatin beton itu. Itu sih. Itu saya baru ingat sebelum ke Gua Maria. Dan belalah Terus kesasar atau gimana? Kesasar udah tertutup gitu? Anehnya itu, jadi kita ikutin mobil itu jalan, tiba-tiba saya ngerem, loh, kok depan ada tembok dan mobil itu masih jalan. Iya kan, lampunya sampai lampunya menghilang. Plat nomornya apa? Semarang atau plat nomor kota lain? Tadi bisa buat ngisi ini atau kill ya maksudnya. Kalau ngisi itu udah lewat jam 11 soalnya. Oh, jebule plate RI 1. Itu termasuk kejadian iklan. Wah, itu kan masih perjalanan baru masuk ke Gua Maria. Jadi sepanjang Gua Maria itu aku sama mama saya tuh pucet. Kayak masih mikirin kejadian tadi ini, orang lewat mana, mobilnya kok bisa tembus tembok setinggi itu. Terus kalian atret? Akhirnya atret, mundur lagi. Dengan kebingungan, mundur tuh sambil ngeliatin tembok ini kayak masih kayak belum percaya mobil ini lewat gitu loh. Gangnya itu Berarti itu apa jalan buntu? Itu terdesain menjadi jalan buntu atau bukan gang. Jadi apa ya? Itu ternyata bukan gang tapi semacam coupling tanah gitu loh. Kan biasanya tanah di coupling dikasih beton gitu kan untuk tanda tanah gitu kan. Ya ternyata itu. Jadi bukan jalan sama. Itu bisa jadi mobilnya masuk ke dunia lain loh. Nah, Maksudnya beruntung kamu nggak bisa belok. Beruntung mobil kamu nggak bisa belok. Kalau belok mungkin udah terjebak di dimensi lain, bisa jadi juga. Bisa silent dulu. wah ya. Terus ada kabut gitu ya. Baru ono sing jodolan skoteng ning ngono.